Selamat siang, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian dan YPI News. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita masih membahas tentang fenomena Kang Deddy Mulyadi. Di sisi lain banyak orang-orang yang sudah melihat kinerja Kang Deddy Mulyadi, memberikan apresiasi yang luar biasa dengan kinerja dari Kang Deddy Mulyadi. Tetapi masih saja ada orang bahkan kelompok yang kurang paham dengan Kang Deddy Mulyadi, dengan program-programnya, dengan niatnya untuk membantu masyarakat kecil, sehingga masih saja ada oknum yang meledek Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada sekelompok orang yang mau memboikot Jawa Barat. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus luruskan pemahaman mereka yang keliru terkait dengan program yang sudah disosialisasikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi orang-orang ini hanya kurang paham saja. Tapi sebenarnya kalau sudah dipahamkan, saya yakin mereka akan mengerti duduk persoalannya. Hal apa yang sebenarnya ingin diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini ada berita dari Mas Hanif Farhan ya. Saya dapatkan dari beliau. Coba kita simak terkait adanya oknum yang meledek ya. Ada oknum warga meledek Gubernur Jawa Barat ya, sebagai bentuk sikap yang kurang terpuji menurut saya, bahkan kurang ajar ya. Oleh karena itu harus diberi paham. Mari kita simak ulasan dari Mas Hanif Farhan berikut ini ya. Sebentar ya, masih ada yang lewat nih. Jadi saudaraku, ini penting untuk memahamkan masyarakat. Bagikan video ini ya, seluas-luasnya ya. Kegiatan di Magelang. Saya tampilkan dulu ya. Silakan. Gubernur Jawa Barat klaim perjalanan retreat ke Magelang menggunakan uang pribadi. Uang pribadi. Ini yang ngeledek nih, kurang ajar. Sambil ngeledek ini. Pribadi, uang pribadi. Ada yang percaya nggak para netizen kalau ini menggunakan uang pribadi? Ini diduga Muhyiddin Habib Bahar Smith ini ya, yang juga sukanya ngeledek Kang Deddy Mulyadi. Bahkan tidak hanya ngeledek ya, bahkan ya pokoknya lebih daripada itulah. Kalian sudah tahu videonya, sudah kita sampaikan sebelumnya. Saya sih percaya, mungkin ya. Pejabat mana yang sudah menjabat masih menggunakan uang pribadi untuk kegiatan dinasnya? Oh oke. Saya percaya kalau perjalanannya, bensinnya, tolnya menggunakan uang pribadi. Tapi seragamnya, makannya di sana, fasilitasnya, menginapnya, semuanya, ajudan-ajudannya, para pendampingnya, itu menggunakan uang pribadi. Nggak mungkin itu pakai anggaran pemerintah. Setiap kepala daerah sudah membayar untuk kegiatan retreat itu. Dan total anggarannya itu 13 miliar. Itu masih dibilang anggaran pribadi? Nggak mungkin. Itu uang pemerintah, uangnya rakyat. Ya bolehlah pencitraan sebagai kepala daerah boleh. Tapi ya jangan gini-gini amat ya. Nggak suka saya kalau pencitraannya terlalu lebay. Itu uang pemerintah, bukan uang pribadi. Oke, jelas ya. Jadi saya tidak terlalu bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang serius. Itu biasa saja lah, bahwa kemudian Kang Deddy dibilang pencitraan dan semacamnya, silakan. Kepentingan saya juga apa kan? Tapi dalam hal ini saya pikir tidak, soal bagaimana dia merostingnya, saya pikir tidak perlu terlalu begitulah. Karena Kang Deddy Mulyadi ini, kalau kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan, khususnya ketika Kang Deddy Mulyadi mencoret anggaran mobil dinas dan bahkan itu membagi-bagikan mobil. Alasannya logis kok, ketika mobil-mobil dibagikan jangan sampai kemudian ini operasionalnya membebani provinsi. Jadi udah bagi-bagiin aja, bahkan ada satu mobil itu untuk pelayanan masyarakat ya.
Itu Kang Deddy. Mobil anggaran untuk dirinya dinas itu dicoret 1,7 M kalau nggak salah. Jadi bukan suatu yang mengejutkan ketika Kang Deddy mengatakan untuk menjalani aktivitas dinas di Magelang itu menggunakan dana pribadi. Bahwa kemudian soal transport, makan dan semacamnya sudah disiapkan dari sana, ya itu mungkin. Ya, tapi mungkin dalam hal ini adalah dana yang saya nggak ngerti ya secara teknis pembagian dana untuk pejabat-pejabat terpilih baik bupati, wali kota maupun gubernur yang melakukan aktivitas kegiatan di Magelang itu secara teknisnya bagaimana, saya tentu tidak tahu. Tapi mungkin ada dana-dana krusial dalam hal ini yang Kang Deddy nggak mau terima. Seragamnya Kang Deddy sendiri, kamu update nggak? Ya, jadi jangan memperkeruh suasana ketika Kang Deddy mulai mengatakan anggaran ini itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, kemudian Anda tidak percaya dan merosting seperti itu. Bahwa kemudian tidak percaya sih bukan menjadi soal. Tapi Kang Deddy Mulyadi mengatakan ketika mencoret mobil itu anggaran itu memang betul. Seragam juga sama kalau nggak salah. Bahkan Kang Deddy itu menyindir rekan atau partner kerjanya yang nggak tahu itu di bagian apa ya, yang sempat mengatakan udahlah masa baju dinas saja harus dibelanjakan negara, anggaran segini ya malu ya. Kurang lebih begitulah. Silakan saja nonton itu. Ya, atau saya tampilkan saja bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini berbicara soal anggaran, tentang mobil, juga tentang seragam. Silakan. Kalian beli mobil gubernur, berapa harga mobil gubernur yang akan dibelanjain? Rencana belanja apa? 1,7 miliar Pak. Nah, mobil gubernur akan dibelanjakan 1,7 miliar. Berapa unit mobil? Satu ya, dengan Pak Wagub. Coret. Perlu saya perjelas ya saudaraku, ketika beliau mencoret sebuah anggaran itu bukannya dalam pengertian memotong atau tidak menggunakan, tetapi itu adalah langkah-langkah efisiensi, yaitu mengalihkan anggaran itu. Jadi anggaran untuk mobil dinas dialihkan ke hal yang lebih penting, ya termasuk kunjungan luar negeri. Itu bukannya dipotong lalu tidak dipakai, tetapi dialihkan untuk kepentingan yang lebih penting. Segera seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Yang existing sekarang anggaran kita 2025 berapa? 25 miliar. Sekarang anggaran Rutilahu 25 miliar. Nah, sekarang saya rubah menjadi 150 miliar. Naik kan? Menjadi 200 miliar. Karena dengan fasilitas penunjangnya. Naik kan? Ya, 40 juta. Kosnya naik 40 juta Pak. Karena kalau 20 juta Pak, ngalir tinggi dulu Pak. Bener Pak. Itu nanggung. Nah tinggal skemanya. Nih, skemanya mau gimana? Uangnya nih, ini juga barang yang agak rumit Pak. Dikasihin melalui A, itu sok diparotong. Atau si warganya terima dalam bentuk bahan bangunan. Nanti harus cari formulasi. 20 juta aja dipotong 2 juta, apalagi 40 juta. Dari yang 20 juta itu 17,5 juta atau yang 500 itu untuk biaya. Ya, artinya dari komponen itu saja Pak masih suka dikentit. 20 juta teh. Nah, makanya saya mikirin memang jadi uangnya dulu tidak diserahkan ke orangnya. Oh, di LPM di desa. Diserahkan uangnya ke LPM di desa, oleh BKM atau LPM, kemudian dibelanja. Ada yang cara yang terbaik Pak. Cara yang terbaik itu bentar ya, masih ada yang lewat sebentar, kita lewati dulu. Jadi Bang Deddy Mulyadi itu melakukan efisiensi kinerja anggaran dan sebagainya ya. Unahan itu punya prototipe rumah yang murah dan berkualitas kalau nggak salah. Siapa tahu kita kalau ada prototipe itu kita bisa kirim rumah yang tinggal bangun, tinggal pasang, atau rumahnya kita sesuaikan dengan lingkungan aja Pak, nggak usah dibikin sama. Misalnya di daerah gunung ya dibikin rumah panggung aja Pak. Tanya aja gimana kalau pemerintah langsung mengidentifikasi ini Pak, di desa ini siapa sih ahli bangunan rumah panggung, panggil aja oleh kita. Itu rumahnya didesain rumah panggung, jadi nanti ahli-ahli bangunan rumah panggung untuk daerah tertentu, daerah gunung, itu punya pekerjaan dari kita dengan kita kasih kualifikasi, bambunya umurnya sekian, ini sekian, gitu coba Pak. Nanti kumpulin duitnya ajinkan. Nah nanti mekanismenya apa kita cari. Goreng berarti mana tanggung jawab, bikin kontrak perjanjian sama kita. 40 juta rumah panggung gini.
dan itu perlu Pak, karena di desa-desa itu banyak yang beralih, yang tadinya rumah panggung sudah bagus, sudah resilience dengan alamnya, dirubah jadi rumah tembok. Iya, di gunung-gunung ada rumah panggung Pak. Gitu. Di rumah panggung itu goreng-goreng. Ini mah luar biasa Pak, itu luar biasa. Ya, nanti kita itu ya rumuskan. Dan di pantai harus beda desainnya. Di pantai desainnya harus seperti apa, pendekatan seperti apa, dengan satu titik fokus. Selain ini Bapak bikin anggaran lagi khusus ya, bikin anggaran khusus untuk penataan kawasan nelayan. Bapak bikin komplek rumah nelayan, kampung nelayan yang tertata. Itu kampungnya tertata, terdesain dengan baik. Itu Pak, itu kampung diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa Pak. Itu Pak, mau Pak. Oke, jelas ya? Oke, ya jelas. Seperti itu, kalau kamu seumpamakan Deddy Mulyadi ini tidak sesuai antara ucapan dan kenyataan, yang pada faktanya Kang Deddy Mulyadi itu menerima anggaran untuk pembelanjaan seragam atau bahkan mobil, ya siapa yang bisa membuktikan juga kan? Ya memang betul Kang Deddy Mulyadi ini sekadar pencitraan. Tapi pasti ada yang tahu, pihak pejabat yang tahu, dan rentan untuk dibocorkan jika Kang Deddy Mulyadi berbohong atau berdusta. Ya, jadi Kang Deddy mencoret itu disorot loh oleh kamera itu, dicoret. Coba. Dan Kang Deddy Mulyadi itu sebagai pejabat yang terbuka. Ketika berbicara anggaran, bahkan ketika diskusi mengenai jalan Parung Panjang, diskusi mengenai pagar laut, itu dikatakan secara terbuka. Ya, soal pencitraan itu saya pikir wajar saja ya. Seorang pejabat itu harus membuat citra yang positif di masyarakat. Kalau kemudian seperti oknum kepala desa itu yang kemarin viral membawa nasi bingkisan itu kan nggak bagus ya. Walaupun hanya cuma bercanda. Tapi bahasa yang lebih cocok saya kira bukan pencitraan, tapi mensosialisasikan, ya mengenalkan program-programnya kepada masyarakat. Karena masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh gubernurnya, oleh pemimpinnya. Kalau kemudian hal itu membuat citra yang positif bagi gubernur, kan bagus ya. Oleh karena itu kita nggak mempersoalkan. Dan siapapun boleh melakukan hal yang sama yang dilakukan seperti oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan kita berharap kepala daerah yang lain itu mencontoh cara-cara Kang Deddy Mulyadi dalam mensosialisasikan program-programnya. Jadi kelihatan sekali Kang Deddy Mulyadi itu mau open management gitu, menyampaikan kepada masyarakat. Nah, berikutnya ini ada berita, ini kelompok orang yang mau memboikot Jawa Barat nih, dari Gus Ropik ya. Kita sampaikan beritanya berikut ini ya. Bentar, masih ada yang lewat. Jadi ini juga orang-orang yang diduga kurang paham dengan apa yang menjadi program-program Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ada yang kirim pesan ke saya tuh, ini kelompok Muhyiddin Habib katanya. Lebih mendukung Habib daripada mendukung Kang Deddy katanya. Ya, wallahu alam bisawab ya, soal itu saya tidak mau mengomentari, tapi intinya memang banyak orang yang salah paham dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita simak beritanya berikut ini. Ya, dia kelompok orang yang mau boikot Jawa Barat. Ini bukan ancaman saya kira ya. Ini semakin mempertebal keyakinan Kang Deddy Mulyadi bahwa memang selama ini pendidikan di kita ini, anak-anak ini, orang tua siswa ini dieksploitasi, saudara. Dieksploitasi habis-habisan. Beda hal bila yang teriak adalah orang tua siswa. Beda hal bila yang teriak adalah siswa-siswi sekolah menolak kebijakan gubernur. Itu mungkin matching karena kebijakan beliau itu nyasar kepada anak sekolah, ya, bukan kepada pariwisatanya. Bahwa kemudian kebijakan itu berdampak kepada pariwisata, itu pihak ketiga. Sasaran Kang Deddy bukan pihak ketiganya, tetapi sekolahnya fokus di sana. Maka bila selama ini yang memang diuntungkan dengan adanya study tour adalah pihak ketiga, bukan pihak pertama, yaitu anak sekolah dengan orang tuanya, ini semakin mempertebal keyakinan Kang Deddy bahwa pelarangan study tour itu memang wajib dilakukan. Gak ada toleransi, dieksploitasi orang tua siswa ini. Kita cek sama-sama coba.
Enjing. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng, kawarga Jawa Barat, semuanya semoga sing pada sehat, rezekinya lancar, kesulitannya segera dimudahkan. Pagi hari ini biasalah saya berjalan, dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan, dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Sangat tajam kritik dari Kang Deddy terhadap oknum-oknum yang melakukan rencana memboikot Jawa Barat ya. Kalau Anda mampu, Anda bisa menggunakan ilmu Anda, ilmu marketing Anda, jangan mengeksploitasi siswa. Saya kira masuk akal itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Deddy benar sekali. Itu menunjukkan ketidakmampuan orang-orang yang bekerja di sektor travel itu. Kenapa harus selalu siswa yang harus diboikot, yang harus dieksploitasi gitu. Ya harusnya kalian itu yang harus diboikot jika Anda terus memperdaya, mengeksploitasi siswa ya. Apa enggak ada komunitas lain ya, bagaimana marketing Anda gitu loh ya. Kita lanjut ini, bagus ini komentar Kang Deddy Mulyadi ya. Travel objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Jater. Ya ada tuh biro travel mobilnya kecelakaan ya. Korbannya adalah siswa-siswi. Tetapi dugaan bahwa para TL atau para businessman, business girl travel ya itu biasanya memang ngasih fee ya kepada kepala sekolahnya agar program mereka diterima, supaya kepala sekolah dan jajarannya mau mengeksploitasi siswa dan memperdaya siswa dengan berbagai macam alasan supaya siswa dan orang tua siswa itu mau ikut studi tour gitu. Ada oknum-oknum yang seperti itu ya. Itu ya, jadi saudaraku harus dipahami ya. Dan kemudian kalau ada yang mengatakan ada yang miskin itu adalah tugas gubernur untuk merubah nasib mereka, saya katakan justru kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Karena apa? Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran sampai 4-5 juta, itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. Bahkan mereka bisa pinjam ke sana kemari, ke pinjol, kemudian ke rentenir, bank emok, kemudian juga bank keliling, yang pada akhirnya menjadi bebanan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi semakin meningkat. Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kepentingan pendidikan dasarnya itu sendiri sesungguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendidik masyarakat untuk berinvestasi, kemudian menghilangkan tradisi orang Jawa Barat, kajenting tekor asal sohor. Ini adalah ikhtiar kami. Dan negara mensubsidi pendidikan triliunan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena tujuan dari mensubsidi pendidikan agar beban orang tua itu menurun, bila perlu zero atau nol. Tetapi dengan berbagai kegiatan pungutan ini, subsidi pendidikan tidak ada arti. Kalau subsidi pendidikan tidak ada arti, ya lebih baik sekolah bayar saja. Dan kita gunakan uang yang triliunan itu, bahkan puluhan triliun, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan penyelesaian air bersih, untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi publik. Saya berikan contoh deh. Andai kata data siswa SMA dan SMK, negeri dan swasta, dan kemudian juga di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemenak, jumlah kelas 3-nya ada 800.000. Kemudian mereka mengeluarkan 4 juta untuk berbagai kegiatan pada waktu kelas 3 menjelang lulus. Maka diperlukan dana sebesar 3,2 triliun
Nah, dana 3,2 triliun itu lari kemana-mana. Nah, untuk itu, kalau 3,2 triliun itu didorong untuk investasi, kemudian mereka mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, mereka mempersiapkan diri untuk bekerja, mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kepentingan dirinya dan masa depannya, maka ini sangat berarti 3,2 triliun. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara pandang rasional. Sekali lagi, saya mengatakan, mohon maaf pada adik-adikku, anak-anakku tercinta yang kelas 3 hari ini, yang merasa kecewa karena tidak bisa piknik. Dan saya katakan, Anda melaksanakan kegiatan perpisahan, membuat foto kenangan dengan biaya yang sangat murah. Dengan Anda satu sama lain melalui kegiatan OSIS, Anda bisa berembuk bersama, kemudian patungan dengan tidak membebani orang tua, dan kegiatannya sederhana saja, menampilkan kegiatan seni-seni, tari-tari, kemudian musik di sekolah yang berasal dari kreativitas siswa, membangun kenangan indah. Kami tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya hanya sekedar hura-hura. Oke, itu saya. Ya, jelas ya saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi Kang Deddy itu ingin sekali agar anggaran itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat ya, sesuai dengan tujuan pendidikan. Jangan sampai memberikan ruang dan kesempatan kepada oknum-oknum untuk ya mengeksploitasi siswa, memperdaya siswa untuk kekayaan diri ya, untuk pendapatan mereka, untuk tambahan keuangan mereka. Karena itu udah menjadi rahasia umum ya. Orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan pasti mendapatkan fee, katakanlah laba, badi, keuntungan gitu, walaupun kecil, walaupun relatif kecil, tapi ya bagi orang miskin itu besar. Karena kadang-kadang fee yang diberikan oleh perusahaan travel TL kepada kepala sekolah dan jajarannya itu ya bunyinya puluhan juta juga. Bahkan saya pernah mendapatkan kabar ada seorang oknum kepala itu sampai mendapatkan fee dari perusahaan-perusahaan travel itu sampai 50 sampai 70 juta. Kalau oknum kepala mendapatkan uang sebesar itu, coba berapa tiket atau iuran yang harus ditarik kepada siswa. Makanya saya tidak heran kalau kemudian ada pengakuan dari siswa mereka ditarik sampai nilainya itu jutaan rupiah ya, 2 sampai 3 juta, bahkan ada yang lebih, tergantung tujuannya kemana dan sebagainya. Maka semakin jauh tujuannya akan semakin besar tiket yang diplot atau yang ditentukan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi rasional, bukan imajinasi, bukan halusinasi. Benar-benar program nyata yang saya kira lebih baik daripada yang lain gitu. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Sungguh ini hanya untuk bahan diskusi Anda sebagai literasi, tambahan informasi, mudah-mudahan ada manfaat hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang tidak berkenan. Teman-teman yang baru menemukan channel Tanda Kejadian dan Newsline Official, mohon berkenan untuk membantu kami demi kebertahanan dan eksistensi channel kami, untuk menekan subscribe dan like dan tanda lonceng. Sekali lagi, mohon maaf, mohon ampun kalau ada salah-salah ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada gestur yang tidak Anda suka. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!